Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azira Balkis dengan NIM B1B1210015. Di sini saya akan menjelaskan sistem perpajakan di kabupaten. Yang mana di sini secara umum pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang bersifat tertuang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pengertian pajak daerah juga termuat dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Pajak ataupun kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah. Ini merupakan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan umum suatu daerah. Untuk membangun sebuah daerah, maka digunakan pendapatan asli daerah, dan pendapatan asli daerah ini didapatkan dari penerima dari patungan pajak daerah, distribusi daerah, serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian pajak terlebih dahulu, yaitu pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola keuangan daerah secara tertib, taat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk memperhatikan rasa keadilan keperaturan daerah dan manfaat masyarakat. Nah, di sini ada 10 jenis pajak kabupaten yang dimana diantaranya ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklam, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak air tanah, dan pajak biaya perolehan tanah dan bangunan. Nah, di sini juga ada mekanisme pemungutan pajak kabupaten. Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme yang mengatur hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak Indonesia. Memiliki sistem pemungutan tersendiri dapat menjadi acuan untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Menurut situs resmi sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yang mana pajak official assessment system, sub-assessment system, withholding system. Nah, sebelum lanjut ke poin selanjutnya, saya akan menjelaskan pajak hotel, yang mana orang yang membayar pajak hotel ini adalah orang yang memakai jasa layanan hotel seperti memakai jasa kamar atau jasa penginapan di suatu tempat, sehingga wajib membayar pajak hotel tersebut atau pajak penginapan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah pajak restoran, yang mana pajak restoran ini orang objek ataupun orang tersebut wajib membayar pajak restoran apabila ia mendapatkan layanan makanan ataupun minuman sehingga dia wajib membayar pajak restoran. Yang selanjutnya yaitu adalah pajak hiburan, yang mana pajak hiburan ini biasanya dibayar oleh orang yang menikmati hiburan ataupun pentas seni pada suatu tempat. Nah, yang selanjutnya pajak hiburan ini contohnya yaitu adalah seperti konser, yaitu setiap orang yang membeli tiket konser ataupun menonton konser biasanya dikenakan pajak. Yang selanjutnya itu adalah pajak reklam, adalah pajak penyelenggaraan ataupun benda, perbuatan ataupun media bantu yang dirancang untuk tujuan konvensional. Yang selanjutnya itu adalah pajak penerangan jalan, yang mana pajak penerangan jalan ini biasanya dibayar karena adanya jasa penerangan jalan pada suatu daerah ataupun jalan-jalan tertentu. Yang selanjutnya itu adalah pajak mineral ataupun logam. Pajak mineral ataupun logam ini biasanya dibayar oleh seseorang ataupun individu karena
karena wajib mineral bukan logam dan batuan ini pribadi badan memahami mineral bukan dan batuan. Yang selanjutnya itu adalah pajak parkir. Nah, yang mana pajak parkir ini biasanya dibayar oleh seseorang yang memakai yang memakai motor ataupun mobil untuk memarkirkan kendaraannya sehingga dia wajib membayar pajak parkir. Biasanya pajak parkir ini dikenakan kepada yang memakai lahan tanah dan seterusnya. Itu adalah pajak sarang burung walet. Nah, karena tingginya harga jual sarang burung walet tersebut, maka pemerintah menetapkan adanya pajak sarang burung walet. Nah, yang mana biasanya pajak sarang burung walet ini dikenakan kepada seseorang yang memiliki bangunan burung walet tersebut. Nah, yang selanjutnya itu adalah pajak air tanah. Biasanya pajak air tanah ini dikenakan kepada perusahaan-perusahaan besar ataupun seperti contohnya hotel karena dia memakai sumber air yang sangat dalam dan sangat banyak untuk keperluan hotel, maka pemerintah menetapkan adanya pajak air tanah ini. Nah, yang selanjutnya itu adalah pajak IA perolahan tanah dan bangunan. Ini adalah pajak um, IA bangunan ini adalah pelaksanaan pemungutan sebagai pajak daerah sebagaimana diatur dalam peraturan bersama Menteri Keuangan dalam Negeri nomor 15 PMK 2014 dan tahun 2014 pemerintah daerah. Nah, yang selanjutnya itu adalah mekanisme pemungutan pajak tadi yaitu dibagi menjadi tiga. Nah, selanjutnya yaitu adalah evaluasi dan analisis sistem pemungutan pajak kabupaten. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tanggal 1 Januari 2010 dengan ketentuan peralihan masing-masing pajak yang beragam peningkatan nominal PDRD meningkat, namun di sisi lain perlu mengalami peningkatan lain karena tentunya daerah akan terus mengalami peningkatan. Beberapa hal yang menyebabkan kurangnya optimalnya PRD adalah kendala internal 50 M terbatas kurangnya sarana dan prasarana teknologi informasi belum merata. Yang kedua adalah kendala eksternal hukum PDRD belum jelas kurang sinergi dan eksklusif dan legislatif kepatuhan wajib pajak yang rendah. Nah, yang selanjutnya itu adalah rekomendasi kebijakan meningkatkan PDRD. Yang satu, peningkatan kualitas dan kualitas aparatur pemungutan pajak. Yang kedua, meningkatkan sarana prasarana yang mendukung proses pemungutan pajak. Yang ketiga, meningkatkan efisien dan aktivitas peraturan daerah tentang PDRD. Yang keempat adalah peningkatan sinergi melalui dialog eksklusif dan legislatif daerah mengenai target PDRD. Nah, yang kelima adalah penyempurnaan aturan hukum pemungutan PDRD. Nah, dari penjelasan di atas tadi dapat disimpulkan bahwa secara umum pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran rutin pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat, yang mana pajak ini juga menjadi salah satu pendapatan bagi negara, yang mana ekonomi masyarakat suatu daerah dapat melakukan pembangunan dengan cepat apabila sumber penerimaan pajak besar karena pajak merupakan sumber utama pendapatan daerah. Selain itu, restribusi dan pendapatan lainnya yang termasuk pajak kabupaten adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak lain-lainnya. Besarnya disesuaikan dengan peraturan yang tertera dalam undang-undang yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk meningkatkan pajak daerah, distribusi daerah yang dijelaskan sebelumnya, untuk meningkatkan pajak daerah dan distribusi daerah yang menjelaskan sangat diperlukan peran dari pemerintah maupun peningkatan sarana dan prasarana lainnya. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silakan dicantumkan di kolom komentar. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.